Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan kajian subuh kita dari kitab Aisarut Tafasir, dan pagi hari ini kita sampai pada ayat 155, insyaallah sampai 159, masih di dalam pembahasan surat An-Nisa. Kita mulai dari yang pertama adalah kalimat-kalimat penting yang berkaitan dengan 5 ayat yang akan kita bahas. Qala al-muallif rahimahullah, syarhul kalimat fa bima naqadhihim. Al-ba sababiyyatun, artinya ada kalimat ba di sini, maknanya adalah menjelaskan tentang sebab atau alasan. Ay fa bisababi naqadhihim mitsaqahum, artinya disebabkan karena mereka melanggar perjanjian mereka. Karena kalimat an-naqad itu artinya al-hallu ba'dal ibram, artinya membatalkan sesuatu yang sebelumnya diikat dengan kuat, atau mengurai sesuatu yang diikat dengan kuat. Kalimat berikutnya kalimat bighairi haqq wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq, ay biduni mujibin liqatlihim, tidak ada hal yang bisa membenarkan
Bagaimana mereka bisa membunuh para nabi mereka? Wala mujibun liqatlil anbiya, dan tidak ada alasan yang membolehkan siapapun membunuh para nabi. Kalimat berikutnya, wa qawlihim qulubuna ghulf. Kalimat ghulf jamak dari aghluf, jamak dari aghluf atau aghlaf. Maksudnya adalah ma alaihi ghilaf yamna'uhu min wusulil ma'rifah wal ilmi ilaih. Jadi ghulf atau kadang-kadang ghilaf itu sampul. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang memiliki penutup, sesuatu yang memiliki di atasnya ada ghilaf, ada penutup, yang mana penutup tersebut menghalanginya sampainya ilmu dan pengetahuan kepada seseorang tersebut. Maka kalimat wa qawlihim qulubuna ghulf, ini perkataan mereka, jadi mereka sudah memang menghalangi dari awal bagaimana pengetahuan dan ilmu itu masuk ke dalam hati mereka. Ayo wa bisababi qaulihim, begitu, dan sebab perkataan mereka yang mereka sudah menghalangi sendiri. Kalimat berikutnya, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Kalimat buhtanan azima, al-buhtan al-kadhib. Nah, al-buhtan al-kadhib, al-buhtan itu kedustaan yang luar biasa, maka dinamakan buhtan, apalagi diberikan sifat azima, kedustaan yang betul-betul sangat besar. Maka di sini al-buhtan al-kadhib alladhi yuhayyiru man qila fihi wal muradu huna ramyuhum lahum bizina. Maksudnya di sini wa bi kufri wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, maksudnya adalah tuduhan mereka terhadap ibunda Maryam, bahwasanya Sayyidah Maryam itu melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah. Kalimat berikutnya, wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kalimat wa ma salabuhu artinya mereka tidak mensalibnya. Ada yang disalib tapi bukan Isa bin Maryam. Allah menjelaskan wa ma salabu ay lam yaslubuhu, was-salibu syadduhu ala khashbah wa qatlihi alaiha. Jadi namanya as-salbu atau salib itu syadduhu ala khashabah, ketika seorang diikat di kayu kemudian dibunuh di atas kayu, itu namanya salib. Kemudian kalimat yang terakhir, wa im min ahlil kitabi, ay wa ma min ahadin min ahlil kitab, tidak seorang pun dari ahli kitab, apa, illa la yu'minanna illa la yu'mina ala inda huduril maut, kecuali mereka itu beriman ketika sakaratul maut, tidak ada manfaatnya lagi. Anna Isa Abdullahi wa Rasul. Jadi Alkitab itu mereka tidak beriman kecuali ketika hadratul maut atau ketika mereka sakaratul maut, mengimani bahwasanya Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Fama huwa ibu zina, bukanlah dia itu anak dari perbuatan zina, wala sahir, dan juga bukan sihir, kama yaqulul yahud, sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi, dia bukan penyihir. Wala huwa Allah, dan bukanlah Nabi Isa itu adalah Allah, sebagaimana perkataan Nasara.
makna ayat. Kemudian yang berikutnya adalah tafsiran dari 5 ayat ini. Mazal as-siyaqu fil hadithi 'inda aw 'anil yahudi wa bayani al-jara'im allati kanat sababan fi la'nihim wa dhullihim. Jadi konteks pembicaraan ayat ini masih menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, ya, dan juga penjelasan tentang jaraim, jarimah, kriminal, kejahatan-kejahatan yang menjadikan sebab mereka itu mendapatkan laknat dan mereka itu dihinakan. Maka siapapun yang mengikuti jalan mereka pasti terlaknat dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabillahi ta'ala alaihim, dan sebab mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ti'dadu tilkal jaraim. Kemudian disebutkan dalam 3 ayat tentang kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Al-warida fil ayat as-salah, yang dijelaskan di dalam ayat as-salas al-awwal atau al-ula, di 3 ayat yang pertama itu menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan semuanya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti benar. Yang pertama, naqaduhum al-uhuda wal mawathiq wa khassatan ahduhum bil amali bima fit Taurat. Yang pertama adalah mereka itu melanggar perjanjian dan janji-janji yang telah mereka ikat, mereka teguhkan. Wabil khusus janji mereka untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Ini Allah menjelaskan fa bima naqadihim mitsaqahum. Jadi ini pertama kali dilanggar. Ya kalau dalam umat Islam ya Al-Qur'annya dilanggar, kalau ini Tauratnya gitu. Kemudian yang kedua, wa kufrihim bi ayatillah. Yang kedua, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya, al-munazzalah ala abdillahi Isa wa rasulihi wal munazzalah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejahatan mereka yang kedua adalah mengingkari ayat-ayat yang mana itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ini orang-orang Yahudi begitu. Kemudian yang ketiga, wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Kejahatan yang ketiga adalah mereka itu pembunuh para nabi. Enggak ada sejarah yang lebih jahat daripada kaum yang membunuh para nabi. Dan Allah jelaskan, wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Salah satunya qatluhum al-anbiya seperti Zakaria wa Yahya wa ghairuhum. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu mati dibunuh oleh umatnya orang Yahudi. Wa ghairuhum wa katsirun fi uhud mutabayyinah, dan itu banyak sekali, ya. Dan semuanya terjadi dalam, ya sudah ada perjanjian yang telah diikat dengan kuat antara mereka dan para nabinya. Yang keempat, qauluhum qulubuna ghulf. Ayo bisa bagi qaulihim qulubuna ghulf. Yang keempat adalah ucapan mereka. Ini maka jangan sampai kita itu menjadikan hati kita tertutup, nanti nggak akan sampai kebenaran itu. Dan ini adalah perkataan orang Yahudi, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup, tidak akan menerima apapun yang datang kepada kami. Apa yang terjadi?
hatta la yaqbalu da'watal Islam, sampai-sampai mereka pun akhirnya tidak bisa menerima dakwah Islam walaupun sudah disebutkan seluruh argumen, seluruh bukti baik dalam kitab mereka apalagi dalam Al-Quran, tapi karena hati yang tertutup maka tidak akan bisa menerima kebenaran. Maka kita mohon kepada Allah jangan sampai hati kita itu keras, tertutup, maka ada nasihat itu tidak bisa masuk. Wa ma arada ar-rasul i'lamahum bihi wa kadhibihim Allah Ta'ala fi hadhihi da'awa, dan mereka itu ya mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dakwaan mereka. Kemudian wa ma arada ar-rasul i'lamahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk memberitahu kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala tidak menutup hati mereka. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan akibat dosa-dosa, bukan karena hatinya, tapi itu semuanya adalah akibat dosa-dosa besar yang begitu luar biasa. Itulah menjadi sebab akhirnya Allah mengunci mati hati mereka sehingga mereka fala yu'minuna illa qalila, ya, tidaklah beriman dari orang Yahudi kecuali sangat-sangat sedikit. Itu karena mereka mengatakan hati kami sudah tertutup untuk beriman kepada kalian. Itulah beberapa kejahatan. Kemudian yang kelima, kejahatan mereka adalah kufruhum ay Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan. Jadi wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mereka itu mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang keenam kejahatan mereka qauluhum ala Maryam buhtanan azima, ucapan mereka terhadap ibunda Maryam alaihissalam perkataan yang dusta, ya, kebohongan yang besar. Kapan? Haitsu ramauha bil fahishah. Jadi mereka itu menuduh telah melakukan perbuatan yang keji. Maksudnya di sini adalah perbuatan zina. Wa qalu Isa bin zina. Perkataan orang Yahudi, Nabi Isa adalah anak zina. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Kemudian yang ketujuh dalam 3 ayat ini, qauluhum, perkataan mereka, mutabajjihina mutafakhirina annahum qatalul masih. Kemudian yang ketujuh itu perkataan mereka, tuduhan mereka bahwasanya mereka telah membunuh Al-Masih. Annahum qatalu Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam wa huwa Rasulullah, dan Nabi Isa adalah utusan Allah kepada kaum Nasara. Wa akdzabahumullahu ta'ala fi dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan apa yang menjadi klaim mereka, maka Allah akdzaba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya perkataan itu tidak benar. Allah mendustakan apa yang mereka klaim dengan firman-Nya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi mereka itu tidak membunuh, tidak mensalib sebagaimana klaim mereka, yang mana itu sebagai penebus dosa bagi mereka,
Bagaimana mau menebus dosa seandainya itu benar perkataan mereka, dan itu dibunuh atas rencana mereka, kan begitu. Bagaimana secara akidah? Tapi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin syubbiha lahum, akan tapi yang dibunuh itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Al-Masih. Ai bi rajulin akhar dhannuhu annahu huwa, artinya diserupakan dengan orang yang lain, bukan Nabi Isa, sehingga mereka apa? Dhannuhu annahu huwa, sampai mereka mengira itu Nabi Isa, ya. Fasalabuhu wa qataluhu, kemudian dengan kejamnya disalib, kemudian dibunuh di atas kayu, ya. Wa ammal masihu faqad rafa'ahu Allah Ta'ala, adapun Nabi Isa alaihissalam, Allah menjelaskan bar rafa'ahu Allahu ilaihi, adapun Nabi Isa, Allah benar-benar telah mengangkat Nabi Isa, ya. Dan nanti akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa nanti akan turun kembali ke dunia dan ada tugas, yaitu membunuh siapa? Dajjal. Dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dan fitnah Dajjal itu fitnah yang luar biasa, yang kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Maka setiap kita sholat, doa sebelum salam adalah berlindung dari fitnah Dajjal, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dunia dan kematian tidak diberikan kalimat syarr, tapi untuk fitnah Dajjal, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, menunjukkan fitnahnya Dajjal itu luar biasa, luar biasa. Walaupun, ya, di jidatnya ada tulisan kafara, manusia yang kufur, kafir, tapi pengikutnya luar biasa. Kenapa? Memang Allah memberikan kepadanya kemampuan, dan dia tidak lama, hanya 40 hari. Cuman hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, dan seterusnya. Dan itu seluruh negeri bisa didatangi kecuali Mekah dan Madinah. Dan setiap datang ke suatu negeri yang ekonominya rusak bisa menjadi baik, hujan bisa turun. Bagaimana? Tidak terperdaya, tertipu. Oleh karena itu, mari kita selalu berlindung, jangan sampai ketemu Dajjal, karena kalau ketemu Dajjal berarti seburuk-buruk manusia di akhir zaman. Wa ammal masihu faqad rafa'ahu Allahu ilaihi wa huwa 'indahu fis sama', dan sekarang di sisi Allah Subhanahu wa taala di langitnya. Artinya Allah selamatkan. Berarti ada manusia yang di langit, Allah menghendaki, ya, Allah menghendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat 158, bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan di akhir ayat ini Allah menjelaskan tentang Allah itu maha perkasa, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Hakiman, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana terhadap semua tindakannya, dan apapun yang Allah lakukan itu semuanya adalah maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak pernah menzalimi siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wa amma qauluhu ta'ala wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin, mulai dari situ. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, ya, dimulai dari ayat wa innal ladzina ikhtalafu fi,
dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih. Lafi syakkim min, benar-benar mereka itu selalu dalam keraguan tentang apa yang diperselisihkan. Ma lahum bihi min ilm. Kenapa? Karena memang tidak ada ilmu yang benar yang telah Rasulullah SAW sampaikan, tapi mereka tidak mau percaya, maka mereka selalu dalam keraguan. Nah, kalau orangnya ragu, apa yang terjadi? Maka kalau tidak ada ilmu, yang diikuti apa? Illa tiba'adhan, kecuali mereka mengikuti prasangka-prasangka. Maka membunuh pun ngomongnya mereka membunuh, tapi sekali lagi mereka tidak berdasarkan ilmu. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Artinya apa? Di kalangan orang-orang Nasrani sendiri itu mereka juga tidak yakin. Dari mana tahu? Dari ayat ini. Hada ikhbarun min Allah Ta'ala, dan ini adalah pemberitaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bihaqiqatin ukhra, tentang kenyataan yang lainnya. Apa itu? Wahiya annal ladzina tawwaqu manzilal masih wa hajamu alaihi la yulqu alaihi alqab min ajli ayyaqtulu haula. Jadi mereka tidak apa yang mereka lakukan. Allah memberitahu tentang kenyataan yang lain, yaitu orang-orang yang mendatangi tempat tinggal. Alladzina tawwaqu manzilal masih. Tempat tinggal siapa? Al-Masih. Tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan? Wahajamu alaihi liyulqu alaihi al-qabd. Ya. Dan mereka menyerbu rumah tersebut untuk menangkap siapa? Menangkap Nabi Isa dengan tujuan membunuhnya. Liyulqu alaihi al-qabd min ajli ayyaqtuluhu haula. Maka mereka sendiri tidak benar-benar yakin. Haula apa? Ikhtalafu fi hal ar-rajul alladhi ulqiya alaihi syabahu Isa huwa Isa atau ghairuhu. Jadi mereka tidak yakin apakah laki-laki yang sudah ditangkap tadi itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Nabi Isa atau orang lain. Itu yang terjadi pada diri mereka, dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun yang mereka klaim di dalam kitab-kitab mereka, sebenarnya mereka sendiri juga saling tidak meyakininya. Innahum lam yujzimu abadan, dan mereka itu tidak pernah memastikan bahwasanya itu adalah Nabi Isa yang disalibnya. Kalau Islam kan sudah jelas, barrafa'ahullahu ilaih. Tapi mereka sendiri, Allah menjelaskan tentang keyakinan mereka gitu. Lam yujzimu abadan bi anna man alqaw alaihi alqabd wa akhrajuhu wa fasalabu wa qataluhu wal masihu ibnu Isa bin Maryam. Jadi ini penjelasan dari Allah, mereka yang mereka tangkap, mereka salib, mereka bunuh, mereka itu tidak yakin, tidak pernah yakin itu adalah Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa ma qataluhu yaqina, wa ma qataluhu yaqina di ujung ayat 157, dan mereka itu tidak membunuhnya dengan keyakinan, akan tapi dengan keraguan. Maka dijelaskan barrafa'ahullahu ilaih, kita mengimani Allah mengangkat, bukan dibunuh, tapi Allah angkat ke sisinya. Adapun ayat yang terakhir, ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwasanya ma min yahudiyyin wala nasraniyyin
yahdhuruhul maut wa yakunu fi inqita'in 'anid dunya illa amana bi anna Isa Abdullah. Ini penjelasan dari Allah. Jadi seluruh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika sakaratul maut, dan semua manusia akan mengalami namanya sakaratul maut. Dan ketika mereka sakaratul maut, barulah mereka beriman bahwasanya Isa adalah Nabi Allah. Isa adalah Nabi Allah, dan itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika akan meninggalkan dunia ini, illa amana bi anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Mereka mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Walaisa huwa ibnu zina, bukanlah dia anak zina. Wala sahir, bukan juga tukang sihir, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Nabi Isa Allah berikan mujizatnya bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Itu yang tidak bisa melakukan hal itu kecuali tukang sihir. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Wala huwallah, dan juga Nabi Isa itu bukan Allah. Wala ibnullah, dan juga bukan anak Allah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Jadi ketika sakaratul maut mau meninggalkan dunia, orang Yahudi meyakini, beriman bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Orang Nasrani juga begitu, baru beriman bukan Allah, bukan ibnullah, tapi ketika mau meninggalkan dunia mereka meyakini bahwasanya Isa Abdullahi wa Rasuluh. Tapi keimanan semacam ini tidak ada manfaatnya. Itu sama seperti Fir'aun ketika Allah tenggelamkan. Itu kan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi tidak ada manfaatnya. Intinya apa? Tidak akan ada manfaatnya keimanan itu ketika dia sudah melihat kematian di depan mata. Artinya sudah akan mati, malaikat pencabut nyawa sudah datang, sudah sakaratul maut, maka orang itu akan beriman di situ. Tapi iman itu sekali lagi tidak ada manfaatnya. Li'annahu hasala 'inda mu'ayanatil maut, karena itu terjadi, keimanan itu terjadi ketika melihat kematian. Qala ta'ala wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Jadi kalau sudah sakaratul maut baru ngomong bertaubat, itu tidak akan ada manfaatnya. Ya. Maka ayat yang ke 159 ini menjelaskan tentang hal tersebut. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Artinya nanti di hari kiamat yashhadu ala kufrihim, dia akan bersaksi atas kekufurannya. Wa mimma jaa bihim aw bima jaahum bihi, dan mereka kufur terhadap apa yang telah datang kepada mereka. Wassahum alaihi minal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinil haq alladzi jaa bihi. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala ya mewasiatkan kepada seluruh manusia agar beriman kepada Nabi Muhammad dan agama Allah yang benar yang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, hidayatul ayat. Poin-poin penting seperti biasa untuk mengingat kembali apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Bayan jaraimul yahud. Yang pertama adalah menjelaskan tentang berbagai macam kejahatan orang-orang Yahudi. Tadi dijelaskan ada 7, dan itu pasti benar. Kemudian yang kedua, butlanu i'tiqadin nasara fi anna Isa suliba wa qutila. Yang kedua, membatalkan semua keyakinan orang-orang Nasrani, yang mana keyakinan mereka Nabi Isa itu disalib dan dibunuh. Ammal yahud fa innahum wa illam yaqtulu Isa
fahum muakhadhuna ala qasdihim haitsu salabu wa qatalu man dhannuhu annahu Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, sekalipun mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa, mereka itu tetap diperhitungkan karena mensria atau niat jahat mereka dan usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa. Niat saja itu sudah, karena sudah ada niat dan usaha sudah dilakukan, hanya saja tidak berhasil membunuh, itu sudah dosa. Tapi kalau hanya saya mau melakukan ini terus nggak jadi, beda. Tapi kalau orang sudah punya niat kemudian sudah ada usaha walaupun belum terlaksana, maka mereka juga dihitung, ya, diazab, dianggap dosa besar kalau dosa besar. Ada orang ingin mencuri umpamanya, tapi baru belum ada usaha apa sama sekali, maka seperti ini ya dia tidak, karena masih dalam pikirannya. Tapi kalau sudah ada usaha, sudah menyiapkan talinya, menyiapkan untuk mencongkelnya dan seterusnya, itu sudah dihitung melakukan perbuatan dosa. Sama orang yang sudah mau membunuh tadi tapi tidak terjadi membunuh, sudah menghancurkan tempatnya tapi tidak jadi bisa membunuh. Jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-imanu kat taubah. Iman itu seperti taubat, ya. Iman itu seperti taubat. Inda mu'ayati malikul maut la tanfa. Kalau iman itu muncul ketika melihat malaikatul maut, ya, artinya sudah sakaratul maut. Begitu juga taubat, itu la tanfa wala tuqbal, tidak memberikan manfaat dan tidak akan diterima iman atau ketaubatan seseorang, ya. Maka jangan menunda-nunda. Kalau iman kaitannya dengan kekufuran, taubat ini kaitannya dengan perbuatan dosa, ya. Dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau bertaubat. Ya, kalau dia bertaubat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Ketika seorang melakukan dosa syirik, kalau tidak bertaubat maka itu tidak akan diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, mungkin Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki pasti diazab dulu, dan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa menghapuskan dosa atau mengampuni dosa-dosa dengan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang disepelekan. Oleh karena itu, ya, kita jangan la tahkiranna an ma'rufin syai'an. Jangan sampai Anda itu meremehkan suatu kebaikan walaupun itu sesuatu yang sangat remeh gitu, ya, sedikit, ya, seperti kisah-kisah yang dijelaskan tentang manusia-manusia yang melakukan dosa tapi dia membantu seperti memberi minum seekor anjing, kemudian Allah berterima kasih dan mengampuninya. Hal-hal seperti itu mari kita lakukan. Dan kalau kita dalam kehidupan kita, ya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semuanya itu adalah bisa menghapuskan dosa selama bukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira pagi hari ini itu pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semakin memahami karakter-karakter orang Yahudi, orang Nasrani itu, supaya kita tidak terjerumus. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat, melakukan suatu kebaikan tanpa dasar ilmu juga tidak akan diterima oleh Allah. Sedangkan umat Islam punya dasar ilmu kemudian diamalkan, maka amalan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.